Tuhan mengerti luka yang tak bisa kamu ceritakan. Ada luka yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Bukan karena kita tidak mau berbagi, tetapi karena rasa sakit itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kita tersenyum di depan orang lain, menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi di dalam hati ada beban yang terus dipendam. Dalam kesunyian seperti itu, sering muncul pertanyaan, apakah Tuhan mengerti perasaan ini? Firman Tuhan dengan tegas menjawab, ya, Tuhan mengerti sepenuhnya. Tidak semua luka terlihat dari luar. Ada luka karena kehilangan, penolakan, kekecewaan, atau pengkhianatan yang mengendap lama di hati. Namun Tuhan tidak pernah menilai kita dari apa yang tampak saja. Mazmur 139 ayat 1-4 berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau memahami pikiranku dari jauh. Engkau meneliti jalanku dan baringku, segala jalanku Kau kenal. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Bahkan sebelum luka itu mampu kita ceritakan, Tuhan sudah mengetahuinya. Seringkali kita merasa sendirian karena orang lain tidak memahami apa yang kita rasakan. Tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari hati yang remuk. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kedekatan Tuhan tidak diukur dari seberapa kuat kita terlihat, melainkan dari seberapa dalam luka yang kita tanggung. Yesus sendiri memahami penderitaan yang tidak terucap. Ia ditolak, disalahpahami, dikhianati, dan menderita dalam kesunyian. Yesaya 53 ayat 3-5 berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Seperti seorang yang daripadanya orang menyembunyikan mukanya, ia dihina, dan kami tidak menghiraukannya. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena itu, tidak ada luka yang asing bagi Yesus. Ketika kita tidak sanggup mengungkapkan isi hati dalam kata-kata, Roh Kudus tetap membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 26 berkata, Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan yang tidak terdengar oleh manusia, didengar dengan jelas oleh Tuhan. Terkadang luka yang tidak diceritakan membuat kita merasa lemah dan gagal. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa justru di dalam kelemahan, kasih karunia-Nya dinyatakan. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak menunggu kita kuat untuk datang kepadanya. Ia menyambut kita apa adanya. Tuhan juga tidak mengabaikan air mata yang jatuh dalam diam. Mazmur 56 ayat 9 berkata, Engkau telah menghitung pengembaraanku. Taruhlah air mataku ke dalam kirbat MU. Bukankah semuanya telah tercatat dalam kitab MU? Tidak ada satu air mata pun yang terlewat dari perhatian Tuhan. Setiap tangisanmu bernilai di hadapannya. Luka yang hari ini kamu simpan dengan diam, suatu hari akan Tuhan sentuh dengan pemulihan. Mungkin tidak selalu dengan cara yang kamu bayangkan, tetapi selalu dengan cara yang tepat. Yeremia 30 ayat 17 berkata, Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu dan akan menyembuhkan luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Janji ini bukan sekadar penghiburan, melainkan kepastian dari Tuhan yang setia. Jika hari ini kamu merasa tidak sanggup menjelaskan luka yang ada di hatimu, ingatlah satu hal, Tuhan mengerti sepenuhnya. Kamu tidak perlu menjelaskan segalanya kepadanya, karena Ia sudah tahu. Datanglah apa adanya, dan biarkan kasih Tuhan memeluk luka yang tak terucap itu. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Engkau mengenal luka kami yang tidak sanggup kami ceritakan. Engkau melihat air mata yang jatuh dalam kesunyian dan beban yang kami simpan di dalam hati. Kami datang kepadamu apa adanya, memohon pemulihan dan kekuatan. Jamahlah hati kami dengan damai sejahtera-Mu dan sembuhkanlah luka kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.